Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Dewi Lestari dari Program Studi Manajemen PJJ S1 untuk mempresentasikan tugas ringkasan infografis yang berjudul Analisis Makroekonomi, Potret dan Pemulihan Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi dengan data rujukan per April 2021. Presentasi ini akan mengupas secara komprehensif kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada masa kritis pandemi COVID-19. Fokus utama kita adalah menjawab 3 pertanyaan besar. Yang pertama adalah siapakah aktor-aktor kunci di balik kebijakan ekonomi? Yang kedua, bagaimana mekanisme transmisi nilai tukar dan inflasi mempengaruhi produk domestik bruto atau PDB, dan yang ketiga, bagaimana gambaran utuh kondisi makroekonomi Indonesia saat itu? Mari kita bedah satu persatu dengan pendekatan analitis. Dalam ilmu ekonomi makro, keberhasilan pengelolaan perekonomian tidak pernah berada di tangan satu institusi tunggal. Pada masa pandemi, koordinasi yang terpadu menjadi fondasi yang mutlak. Perekonomian Indonesia dijaga oleh 4 lembaga utama yang memiliki peran spesifik dan saling melengkapi. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan atau Otoritas Fiskal. Kemenku memegang kendali atas instrumen fiskal melalui APBN. Dalam situasi krisis, APBN berfungsi sebagai shock absorber atau peredam guncangan. Kebijakan yang diambil bersifat counter-cycle, artinya pemerintah justru meningkatkan belanja saat ekonomi sedang lesu. Ini diwujudkan melalui stimulus fiskal seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, bansos, dan insentif pajak yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha sektor real. Yang kedua adalah Bank Indonesia atau Otoritas Moneter. Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah yang merupakan mandat tunggalnya. Ini dijalankan melalui pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Pada periode ini, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang akomodatif, yaitu menjaga suku bunga acuan tetap rendah. Tujuannya adalah untuk mendorong likuiditas perbankan dan menurunkan biaya pinjaman bagi korporasi, sehingga investasi dan kredit tetap mengalir ke sektor produktif. Yang ketiga adalah Otoritas Jasa Keuangan atau Pengawas Sektor Keuangan. OJK berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan sistem keuangan. Mereka memastikan bahwa perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank tetap sehat dan berfungsi dengan baik di tengah tekanan ekonomi. Kebijakan strategis OJK antara lain adalah relaksasi kredit bagi debitur terdampak, yang mencegah lonjakan kredit macet atau non-performing loan, dan menjaga stabilitas sistem pembayaran. Yang keempat adalah Badan Pusat Statistik atau penyedia data ekonomi. Tanpa data yang akurat, kebijakan akan berjalan seperti menembak dalam gelap. BPS berperan sebagai penyedia data statistik makro yang kredibel. Data-data seperti PDB, inflasi, dan neraca perdagangan yang kita bahas hari ini semuanya merupakan produk BPS. Data ini menjadi bahan pertimbangan ilmiah bagi pemerintah dan Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Setelah memahami siapa para pemangku kebijakan, kita masuk ke indikator paling fundamental, PDB. Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2021 masih terkontraksi di angka minus 0,74% years on years. Namun, sebagai seorang analisis, kita tidak boleh membaca angka secara statis. Angka ini harus dibaca dalam konteks tren dan dinamika. Perbaikan yang signifikan
Jika kita bandingkan dengan triwulan 4 2020 yang mencapai minus 2,19%, terjadi perbaikan yang sangat nyata. Margin kontraksi menyusut lebih dari 1,4 poin presentasi dalam satu kuartal. Ini adalah sebuah lompatan. Apa penyebabnya? Perbaikan ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah hasil akumulasi dari 3 hal utama, yaitu efektivitas stimulasi fiskal dan moneter yang mulai terasa, pelonggaran, pembatasan aktivitas masyarakat atau PPKM yang secara bertahap menghidupkan kembali roda ekonomi, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Harga komoditas unggulan seperti batu bara dan minyak sawit mentah atau CPO yang mulai merangkak naik di pasar global, sehingga mendorong kinerja sektor ekspor. Meskipun secara teknis kita belum berada di zona positif, tren yang mengarah ke atas atau upward trend ini adalah indikator kuat bahwa ekonomi Indonesia telah melewati titik terendah atau the bottom dan memasuki fase awal pemulihan. Selanjutnya, mari kita bahas indikator makro yang paling dinamis sekaligus paling kompleks dampaknya, yaitu nilai tukar. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi pada periode ini adalah sebuah fenomena pedang bermata dua. Sisi negatif atau resiko, important inflation, dan tekanan biaya. Pertama, dari sisi negatif, Indonesia adalah negara yang sangat bergantung pada impor barang modal dan bahan baku untuk industri manufaktur. Ketika rupiah melemah, biaya impor dalam satuan rupiah justru melonjak. Ini menciptakan inflasi impor atau imported inflation. Kenaikan biaya produksi ini memaksa perusahaan untuk mengambil dua pilihan buruk, yaitu memangkas margin, keuntungan yang sudah tipis, atau menaikkan harga jual produk. Jika harga naik, daya pembeli masyarakat tergerus, dan konsumsi yang merupakan 60% dari PDB kita ikut tertekan. Yang kedua adalah dari sisi positif. Bagi para eksportir, rupiah yang lemah adalah angin segar. Produk Indonesia menjadi relatif lebih murah di pasar global. Ini meningkatkan price competitiveness atau daya saing harga. Akibatnya, permintaan terhadap barang-barang ekspor Indonesia seperti komoditas dan produk manufaktur lebih meningkat. Lonjakan ekspor ini memberikan kontribusi positif langsung terhadap PDB melalui jalur perdagangan internasional. Jadi, dampak bersih dari pelemahan rupiah terhadap PDB bergantung pada mana yang lebih dominan. Apakah kenaikan biaya produksi yang menekan konsumsi domestik atau peningkatan pendapatan ekspor? Inilah mengapa kebijakan stabilitas nilai tukar sangat krusial. Indikator selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah inflasi IHK. Secara data, inflasi tahunan April 2021 tercatat sangat rendah, yaitu 1,42%. Angka ini berada dalam target Bank Indonesia yang biasanya 3% kurang lebih 1%. Namun, angka ini harus dibaca dengan sangat hati-hati. Rendahnya inflasi pada periode ini bukan semata-mata prestasi stabilitas harga karena permintaan yang kuat, melainkan lebih banyak disebabkan oleh yang pertama adalah pelemahan permintaan agregat. Pandemi telah menekan daya beli masyarakat. Dengan pendapatan yang tidak pasti, masyarakat cenderung menahan belanja. Kondisi ini menciptakan kesenjangan deflasi di mana permintaan jauh di bawah kapasitas produksi, sehingga produsen tidak memiliki ruang untuk menaikkan harga. Yang kedua adalah konsumsi belum normal. Aktivitas belanja dan jasa, terutama di sektor pariwisata, transportasi, dan akomodasi, belum kembali ke level pra-pandemi. Hal ini menahan laju inflasi inti. Yang ketiga adalah korelasi negatif dengan PDB. Kondisi ini memperlihatkan fenomena yang sangat unik. Inflasi rendah atau harga stabil seharusnya ideal,
Tetapi jika dibarengi dengan PDB yang masih terkontraksi, itu menandakan masalah fundamental, yaitu perekonomian beroperasi di bawah potensi penuhnya. Jadi, inflasi rendah di sini adalah cerminan dari sakitnya ekonomi, bukan sehatnya ekonomi. Ini menjadi tantangan bagi kebijakan ke depan, yaitu bagaimana meningkatkan permintaan agregat tanpa memicu inflasi yang tidak terkendali. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana hubungan sebab akibat atau jalur transmisi antara nilai tukar, inflasi, dan PDB. Saya akan menjelaskan melalui dua skenario utama. Skenario A, jalur konsumsi domestik atau efek kontraksi. Ini adalah jalur yang merugikan. Mari kita ikuti alurnya. Depresiasi rupiah, kemudian harga impor naik, kemudian biaya produksi melonjak, kemudian meningkat, kemudian daya beli real masyarakat turun, kemudian konsumsi rumah tangga merosot, kemudian PDB terkontraksi atau menurun. Ini adalah transmisi dari sisi cost push, di mana guncangan dari sisi penawaran atau biaya menekan sisi permintaan. Skenario B, jalur perdagangan atau ekspor, efek ekspansi. Ini adalah jalur yang menguntungkan. Alurnya adalah depresiasi rupiah, kemudian harga ekspor lebih murah, kemudian daya saing global meningkat, kemudian volume ekspor melonjak, kemudian produksi domestik meningkat, kemudian PDB bertumbuh atau naik. Ini adalah transmisi dari sisi demand pull, di mana peningkatan permintaan eksternal mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Kedua jalur ini bekerja secara simultan. Tugas pembuat kebijakan adalah memastikan bahwa efek positif dari jalur ekspor dapat mengimbangi atau bahkan melebihi efek negatif dari jalur konsumsi. Bagaimanakah para pembuat kebijakan merespons kompleksitas ini? Mereka tidak bekerja sendiri. Ini ada kerjasama yang sangat erat yang saya sebut sebagai kebijakan terpadu antara fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal ekspansif atau Kemenku, di tengah lesunya permintaan swasta, pemerintah mengambil peran sebagai spender of last resort. Anggaran APBN difokuskan untuk stimulus sektor real. Melalui program PEN, pemerintah menyalurkan bansos, subsidi upah, dan insentif pajak untuk menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha kecil. Dan proyek padat karya adalah belanja modal untuk infrastruktur, dan proyek padat karya bertujuan menciptakan lapangan kerja dan menjaga sirkulasi uang di tingkat daerah. Yang kedua adalah kebijakan moneter akomodatif Bank Indonesia. Sementara itu, Bank Indonesia bergerak dari sisi moneter, kebijakan mereka bersifat akomodatif untuk mendukung pertumbuhan. Suku bunga rendah adalah menjaga Bank Indonesia 7-day reverse repo rate tetap rendah untuk menurunkan biaya pendanaan korporasi dan mendorong penyaluran kredit perbankan. Selanjutnya, stabilitas nilai tukar melalui intervensi di pasar falas, spot, dan di NDF. Bank Indonesia menjaga rupiah agar tidak berfluktuasi terlalu liar, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Kombinasi antara gas dari kebijakan fiskal dan rem dari kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ini adalah resep yang tepat untuk menavigasi perekonomian di masa pandemi. Sebagai penutup dari analisis kita, mari kita sintesiskan beberapa temuan utama dari kondisi makroekonomi Indonesia per April 2021 tentang koordinasi kelembagaan, koordinasi yang solid antara Kemenku, Bank Indonesia, OJK, dan BPS adalah fondasi utama. Sinergi ini memastikan bahwa kebijakan fiskal, moneter, pengawasan sektor keuangan, dan ketersediaan data bergerak dalam satu ritme untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu stabilitas dan pemulihan ekonomi. Tentang dampak nilai tukar,
Pelemahan rupiah memiliki efek ganda two-edged sword effect. Di satu sisi, ini menggerek biaya produksi dan berpotensi memicu inflasi yang menggerus daya beli atau jalur konsumsi. Namun di sisi lain, ini menjadi berkah bagi eksportir untuk meningkatkan daya saing dan volume penjualan ke luar negeri atau jalur ekspor. Tentang tren pertumbuhan dan inflasi. Meskipun PDB triwulan 1 2021 masih terkontraksi di angka minus 0,74%, tren pemulihan sangat terlihat jelas jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yaitu minus 2,19%. Namun inflasi yang rendah di angka 1,42% bukanlah indikator kekuatan permintaan, melainkan cerminan dari lesunya daya beli masyarakat yang masih tertekan. Strategi pemulihan yang dijalankan adalah dengan memaksimalkan peran pemerintah melalui APBN sebagai penggerak utama fiskal ekspansif, sementara Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter agar proses pemulihan tidak terganggu oleh volatilitas yang berlebihan. Pada kesimpulannya, perekonomian Indonesia pada April 2021 masih berada di fase pemulihan awal. Belum sepenuhnya pulih, namun arahnya sudah jelas menuju perbaikan. Keberhasilan kita dalam menekan laju kontraksi ini adalah bukti bahwa kerjasama erat antara instrumen fiskal dan moneter mampu menjadi benteng yang kuat bagi perekonomian nasional. Langkah selanjutnya adalah secara bertahap dan aman melanjutkan kebijakan yang mendorong konsumsi rumah tangga yang kembali bergairah tanpa mengabaikan risiko kesehatan. Demikianlah analisis komprehensif yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada masa kritis tersebut. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Saya Nindi Dewi Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.